Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Nikmat-Nya yang luas yang kita rasakan pada siang hari yang berbahagia ini, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki mengayunkan tangan sampailah ke dalam masjid Al-Muhajirin guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebagai khotib mengingatkan kepada kita semua, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan Agustus tahun 2025. Hari ini kita diingatkan untuk memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 yang akan datang kita akan mengadakan upacara bendera mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tentunya sebelum itu kita dalam keadaan terjajah, sebelum itu kita dalam keadaan tidak tahu bagaimana masa depan karena masih dalam keadaan tertindas dan teraniaya oleh para penjajah kita. Kita pun saat itu tidak sebebas sekarang untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat berjamaah ke masjid, jangankan untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk beli pakaian yang layak untuk dipakai menuju masjid pun kita sulit, karena untuk mencari sesuap nasi, untuk mengumpulkan makan anak dan istri pun itu pun sulit. Begitulah ketika orang dalam keadaan dijajah oleh bangsa orang lain. Maka tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwasanya kita anti penjajahan. Kita memperjuangkan akan kemerdekaan. Negara manapun yang dalam keadaan dijajah, kita ikut memperjuangkan mereka untuk merdeka. Sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang sedang sekarang dijajah oleh Israel, yang sekarang sudah banyak menjadi syahid terbunuh antara memperjuangkan kemerdekaan mereka, ingin merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan Israel yang sesukanya saja mereka memblokade total jalur Gaza, menembaki, membunuh, kemudian ngebom, yang sampai sekarang ini sudah 61.000 orang menjadi syahid, meninggal dunia. Itu pun yang tercatat di rumah sakit yang sekarang sudah hancur rumah sakit itu. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi yang belum sempat tercatat terbunuh di jalanan. Kemudian anak-anak yang kelaparan terbunuh, meninggal di rumahnya masing-masing. Diperkirakan 15 kali lipat yang meninggal tercatat itu, 15 kali lipatnya lagi yang belum tercatat. Belum lagi yang mereka cacat, belum lagi yang mereka terluka, yang mereka catat permanen. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijakan yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia, kita muat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa kita adalah anti penjajah dan kita itu memperjuangkan dimanapun bangsa itu terjajah untuk kemerdekaan. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palestina dan Gaza itu bukan hanya sekedar negara, tetapi punya historis yang luar biasa kaitannya dengan kita bangsa Indonesia. Baik itu historisnya mereka adalah sama-sama muslim, mayoritas mereka sama-sama muslim seperti kita. Mereka adalah saudara kita yang saudara itu diikat oleh ikatan la ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ikatan persaudaraan ini lebih kuat dan lebih kokoh dari ikatan persaudaraan hanya sekedar nasab atau ikatan kekeluargaan, tapi persaudaraan yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah akan terus menjadi dekat dan terus akan bertemu sampai di akhirat nanti. Saudara kandung kita bisa jadi di dunia mereka adalah saudara, tetapi ketika mereka tidak taat, kemudian mereka memusuhi Islam, kemudian mereka murtad, kemudian mereka berbuat maksiat, bisa jadi di akhirat nanti kita tidak akan ketemu lagi karena sudah berbeda keyakinan, tidak lagi diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh orang tua kita, para pejuang, para mujahid, para syahidah terdahulu, marilah kita isi kemerdekaan ini. Marilah kita terus ikat persaudaraan untuk tidak mudah terpecah. Baik itu persaudaraan intern kita umat beragama, intern kita umat Islam, persaudaraan antara umat beragama yang ada di Indonesia, maupun persaudaraan sesama manusia. Kita satukan persaudaraan itu dalam ikatan kebangsaan. Kita sama-sama ingin tetap merdeka dan kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Al-ittifaqu quwwatun wa tafarruqu dhufun. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Itulah semboyan yang dalam bahasa Arabnya menjelaskan dan satu pemahaman dengan semboyan kita bahwa apabila kita bercerai dan sering bertengkar, bermusuhan antara kita, diadu domba di antara umat bangsa yang ada di dalam Indonesia, kemudian kita berperang antara kita, maka kita akan menjadi lemah. Apalagi yang diadu domba itu kita sama-sama muslim, kita sama-sama beriman kepada Allah, diadu domba oleh orang lain dan kita mau diadu domba itu. Seperti yang terjadi antara pendukung Habaib dengan yang tidak mendukung, pro dan kontra antara pendukung Habib dengan pendukung Wali Songo. Padahal kalau ditelusuri sama-sama ingin memperjuangkan agama Islam, tapi ketika itu diadu domba dan diprovokasi oleh orang lain, alhamdulillah hadirin yang terpecah dalam umat Islam. Dan Allah tidak menginginkan itu. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 103, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kamu saat itu bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kamu menjadi seorang yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Dan ingatlah kata Allah, saat itu kamu berada di tepi jurang api neraka, di tepi jurang kerusakan. Kemudian Allah tanamkan persaudaraan rasa cinta sesama kalian, kemudian bersatu ikat dengan ikatan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kamu bersaudara, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka saling menasehati antara satu saudaranya dengan yang lainnya, saling membantu antara satu saudaranya dengan saudara yang lainnya, saling mendamaikan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, saling ingat-ingatkan dalam kebaikan dan kesabaran dan kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semboyan ini dipakai oleh organisasi NU dengan memakai semboyan mengambil dari kutipan Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Berdekatan dengan semboyan yang dikutip oleh organisasi Muhammadiyah dengan mengutip ayat selanjutnya, ayat 104 dari surat Ali Imran yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Hendaklah ada di antara kalian. Janganlah setiap kalian hanya memilih
diam saja ketika kemungkaran merajalela. Pejudian ada di mana-mana, kemaksiatan di depan mata, perzinahan ada di mana-mana. Anda memilih diam saja, berarti Anda memilih iman yang paling rendah. Padahal kalau kita bisa memilih iman pergerakan yang paling kuat, paling tinggi, maka kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah engkau ubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Dan apabila tidak bisa dengan tangan, hendaklah engkau ubah kemungkaran itu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa hiya adhaful iman. Kalau tidak bisa dengan tangan dan dengan lisan, dengan nasihat, maka ubahlah. Kita cukup dengan membenci kemaksiatan itu dan tidak terlibat dalam kemaksiatan itu, apalagi mendukungnya. Dan itu kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman yang kita punya. Dan ketika kita termasuk orang yang terlibat dalam kemaksiatan dan kemungkaran, bukan hanya sekedar iman yang paling lemah, tetapi saat itu iman kita sedang hilang. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengemban amanah berat ini sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa yang telah dimerdekakan oleh Allah, dan pejuang-pejuang sebelum kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat, terus menuntut ilmu, mencari ilmu, menyampaikan kebaikan, dakwakan Islam ke berbagai pelosok bumi, sehingga dunia ini, bumi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.